Nah, ini sekarang kan ya maaf ya, banyak anak muda itu sinau tasawuf atau sinau spiritualitas. Wah, diajari kamu dengan diam aja kamu itu dapat rezeki misalnya. Itu teori begitu bisa bener loh ya. Nah, dalam tasawuf kan ada istilah kuncinya di kata ilham ini loh Mas. Makanya kemarin sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya memahami kodok kodar, memahami takdir, memahami ikhtiar tawakal itu tidak bisa kita pahami di dalam kerangka hukum dualitas. Beliau berkata, kalau kamu mencintai daging dan darah, maka akan ada kata perpisahan. Jadi keterpisahan kita, kan kita ini kan sering merasa terpisah ya. Iya. Jadi wong ibadah itu kan loro. Ibadah aktif itu artinya, contohnya ya, kita sehat terus sholat. Berarti kan usolli fardhu subhi, kula niat sholat. Atau nawaitul wudu'a, kula niat wudu kan gitu. Itu kan kita yang mendatangi Allah. Iya. Tapi orang sakit itu didatangi Allah misalnya. Jadi sampean itu kerja, itu memang sebenarnya jihadun nafas gitu loh Mas. Iya. Jadi Mas Fatih itu kerja bukan karena menghasilkan. Kalau dalam tasawuf kan kita tidak boleh meyakini bahwa ikhtiar pasti akan menghasilkan kan. Nah, kalau dalam tasawuf kan ikhtiar itu adalah mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah. Dan indera kita itu sering memberangus itu. Memberangus sehingga kolbu atau ruhani nggak termanifestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ingrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Nah, di episode kemarin kita sudah membahas tentang kodok-kodar atau ya dahulu tawakal atau mendahulukan ikhtiar ya Pak. Sekarang kita akan melanjutkan lagi. Ya. Ya masih kisah yang sama tentang Raja Singa dengan binatang buas ya. Ya. Kita bacakan dulu syairnya. Kemarin hewan buas itu yang apa itu dia? Hewan buas itu yang apa? Ikhtiar. Yang tawakal. Oh, yang tawakal. Kalau yang ikhtiar, ikhtiar Raja Singa. Raja Singa. Oh ya, ini tawakal ya. Iya. Ya. Kita bacakan syairnya dulu ya. Ya. Kata kelinci, wahai kawan semua, Tuhan memberikan ilham padaku. Wujud lemah dijadikan wujud yang kuat. Itulah yang Tuhan ajarkan pada lebah, bukan pada singa dan keletai liar. Lebah membuat rumah-rumah, lalu dipenuhi dengan madu manis. Tuhan telah membukakan pintu pengetahuan untuknya. Tuhan telah mengajarkan sesuatu kepada ulat sutra. Apa gajah paham keahlian seperti itu? Adam yang tercipta dari tanah, memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Ilmunya bersinar sampai langit ketujuh. Mata buta adalah bagi mereka yang meragukan Tuhan. Dia meruntuhkan nama Adam dan keraguan para malaikat. Ada pertapa ribuan tahun, dibuatkan berangus untuk anak sapi iblis itu, supaya ia tak dapat meneguk susu ilahi dan tak mampu mengelilingi istana tinggi itu. Ilmu-ilmu ahli indrawi telah menjadi berangus supaya tak mampu meneguk susu ilahi. Hanya setetes hati di mana mutiara jauh ke dalamnya. Mutiara yang tak pernah diberikan kepada langit dan lautan. Nah, jadi kisah ini itu, aku mungkin cerita dikit ya Pak. Oh ya. Cerita ini itu ya dari itu Raja Singa yang sedang apa ya berdebat dengan para hewan buas. Hewan buas itu di sini diartikan ya hewan-hewan hutan nih Pak. Oh iya. Jadi bukan hanya hewan pemangsa karnivora, bukan hanya serigala, bukan hanya macan, tapi nanti di sini ada keledai, ada kelinci. Nah, gitu. Nah, jadi dia memperdebatkan akan itu tawakal dulu atau ikhtiarnya dulu. Iya. Nah, tapi sini ya maksudnya tawakal ikhtiar itu bagaimana singa ini bisa makan kalau singa ini rakus terus gitu Pak. Iya. Nah, di perdebatan ini ada kesimpulan bahwa nanti Raja Singa akan sehari satu kali diberikan satu orang hewan buas untuk dia makan. Nah, setelah diberikan itu tidak ada permintaan lagi. Nah, singkat cerita, nah giliran kelinci ini yang mendapat undian untuk dimakan sang singa. Oh gitu. Nah, kelinci ini ya punya siasat hati Pak. Kalau ini tuh nggak adil, ini tuh zolim, kata kelinci gitu. Akhirnya kelinci berdiskusi dengan para
hewan buas. Bahwa ini tuh nggak adil. Kalian ngikutin aku aja, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga nggak akan makan kita lagi. Oh gitu. Tapi ya para hewan buas mengatakan gini, Pak. Ya nggak bisa gitu, kita udah perjanjian. Kamu jangan buat kita mengingkar janji dengan singa. Ini udah takdir kita untuk dimakan singa, kata para hewan buas gitu. Oh gitu ya. Nah, kelinci itu menjelaskan seperti tadi ini. Ya kata kelinci itu tadi. Syair ini tuh yang dijelaskan kelinci kepada hewan buas. Oh. Nah, menurut apa yang dijelaskan kelinci itu apa sih, Pak? Jadi sebenarnya begini ya, coba kita baca pelan-pelan ya. Kelinci berkata, wahai kawan semua, Tuhan memberikan ilham. Nah, sebenarnya kuncinya di kata ilham nih loh Mas. Makanya kemarin sebenarnya saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya memahami kodok qadar, memahami takdir, memahami ikhtiar tawakal itu tidak bisa kita pahami di dalam kerangka hukum dualitas. Itu namanya harus dapat ilmu laduni, ilmu ilham dari Tuhan ini. Makanya Tuhan memberikan ilham kepadaku. Nah, Tuhan itu memberikan ilham kepada kelinci. Jadi ini bukan ilmu yang didapatkan melalui perdebatan, bukan ilmu yang didapatkan melalui hukum sebab akibat, bukan bayani, bukan burhani ya. Bukan ilmu berdasarkan fakta, bukan ilmu berdasarkan kata-kata, tetapi ilmu yang didapatkan irfani, yaitu ilmu dari Allah yang disebut di sini ilham. Jadi sebenarnya memahami itu semua itu sekali lagi tidak bisa dipahami melalui kerangka hukum dualitas. Karena kalau dualitas itu dua hal itu beda. Kalau dalam orang yang mendapatkan ilmu irfani, dualitas itu satu gitu. Yang selalu dicontohkan yin yang, dingin panas, itu semua sebenarnya satu. Dia bukan berbeda. Maka di sini dilanjutkan wujud lemah dijadikannya wujud yang kuat. Artinya gini, kalau menurut hukum sebab akibat ya, yang sesuatu yang tampaknya lemah kan harusnya lemah. Ya, hukum sebab akibat ya. Misalnya gini, ini mencontohkan lebah. Kalau kita hanya lihat wujudnya, lebah itu kan kecil. Lebah itu kecil. Nah, tidak seperti singa dan keledai liar. Keledai liar kan gede, singa punya kekuatan. Tetapi ini mencontohkan Rumi bahwa itulah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada lebah. Jadi lebah itu tampaknya kecil secara lahiriah, tetapi di dalamnya itu ada kekuatan besar yang nggak dimiliki oleh singa dan keledai liar. Jadi lebah membuat rumah-rumah lalu dipenuhi dengan madu manis. Tuhan telah membukakan pintu pengetahuan untuknya, dapat ilham itu. Jadi sebenarnya menghadapi kayak gitu itu tidak bisa disimpulkan ikhtiar se, tawakal se, nggak bisa disimpulkan. Jadi nanti orang itu pada akhirnya ya, misalnya gini Mas Mate ya, contoh ini, ada orang punya masalah, misalnya dengan keluarganya, misalnya ya, ini anaknya itu misalnya debat, kamu masuk ke sekolah jurusan psikologi, anaknya maunya di kedokteran. Coba, yang benar itu psikologi apa kedokteran? Ya belum tahu. Ya nggak tahu kan? Ya nggak ada orang tahu yang benar yang mana, gitu kan? Nah, kenapa kok? Ya coba, berapa banyak psikolog yang menderita? Banyak ya ada juga kan? Ya ada yang bahagia juga ada sih. Dokter yang menderita ada juga nggak? Ya ada juga. Nah, yang bahagia juga ada. Artinya mau jadi psikolog atau mau jadi dokter itu bukan kebenaran saat ini dan nggak bisa disimpulkan. Makanya terus istafti kolbak, minta fatwalah kepada hatimu. Nah, minta fatwa kepada hati itu irfani itu Mas. Ya, makanya terus kemarin rumusnya disuruh hening. Nanti kan ada itu nanti di sini tentang indrawi tadi. Yang di 116 ini, ilmu ahli-ahli indrawi telah menjadi berangus. Berangus itu nek corong penutup mulut itu loh ya. Jadi kayak keranjang kalau di kampung itu hewan itu kalau mau dipakai baca kan dikasih penutup mulut biar gak iso ngomong. Dan indera kita itu sering memberangus sehingga kolbu atau ruhani nggak termanifestasi. Itu sebenarnya karena orang terjebak pada wujud psikolog atau dokternya itu. Yang benar yang mana nggak tahu. Kalau diperdebatkan nggak akan selesai kok ini.
ya kan? Harus jadi dokter, buktinya ini, ayah punya teman dokter, ini dia sukses-sukses, nanti dia bisa membuktikan juga, lah itu di TV ada dokter gitu. Nah, nanti yang psikolog ayahnya juga bisa menunjukkan mungkin psikolog yang tidak bahagia, tapi anaknya bisa menunjukkan psikolog yang bahagia. Artinya kita nggak pernah bisa menyimpulkan yang benar yang mana, ya nggak bisa. Nah, nanti pada akhirnya orang itu damai dengan keheningannya. Waktu orang damai dengan kekhusyuannya ya, waktu berzikir, makanya jalannya zikir atau mujahadah ya, itu kan kemarin kan gitu. Iya. Kalau ilmu kita dapatkan melalui ijtihad ya, kalau secara fisik ya jihad, kalau secara psikologis ijtihad, kalau secara ruhaniyah namanya mujahadah ya, atau zikir itu. Nanti waktu zikir itu tiba-tiba ya muncul kesimpulannya muncul. Nah, itulah kekuatan terbesar sebenarnya. Kekuatan terbesar kita itu sebenarnya di situ. Maka ini sebenarnya kelinci kalau menurut saya itu begini, kue golek ilham gitu. Jangan, nanti kan ada ya, jangan terjebak pada rupa ya. Nanti besok kita akan bahas itu ya. Yes, episode selanjutnya kita akan bahas itu. Makanya Rumi itu pernah ada, saya lupa di bait yang berapa, beliau berkata, kalau kamu mencintai daging dan darah, maka akan ada kata perpisahan. Jadi keterpisahan kita, kan kita ini kan sering merasa terpisah ya. Iya. Terpisah. Padahal kan orang Islam kan harus merasa satu kan. Tapi kan kita enggak. Oh, ini aku, ini kamu, ini agamaku, ini agamamu, ini syariatku, ini syariatmu, ini sholatku, ini sholatmu. Lalu merasa keterpisahan terus berantem. Berantem kayak debatnya Iwan Buas sama si singa ini sama. Nyebutnya jangan Raja Singa soalnya ya, kadang yang mikir menyebutku Raja Singa ini kurang enak ya, gitu. Kurang enak, tapi ya nggak apa-apa sih, ini guyon aja. Ya, maksudnya Raja Singa ini Raja Singa betulan ya, bukan Raja Singa penyakit. Dan penyakit ada namanya, penyakit sipilis namanya itu Raja Singa juga itu. Nah itu, jadi Tuhan juga mengajarkan kepada ulat sutra. Loh, ulat sutra itu jane kan ya elek Mas. Nek secara rupa loh. Jijik, menjijikan. Tapi yang membuat sutra dia loh. Ya, kalau ini apa namanya, gajah nggak paham keahlian seperti itu kan gitu. Nggak bisa gajah buat sutra, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sebenarnya di dalam setiap diri kita itu ada potensi-potensi itu. Nah, jadi ini tuh mengajarkan begini. Sebenarnya jangan terlalu larut perdebatan antara di rupa. Jangan berdebat di rupa tentang kodok, tentang kodar, tentang nanti kan berhenti perdebatannya. Kalau orang itu sudah sama-sama khusyuk, sudah sama-sama sudah sama-sama hening gitu ya, sudah sama-sama mencapai derajat asumtu itu keheningan Mas. Nanti ada konsep di tasawuf itu begitu. Nanti kalau orang sama derajat itu podo pahami sudah, walaupun pilihannya mungkin beda. Ya, makanya kan sebenarnya kalau di di kebiasaan para ulama yang sangat soleh dan alim itu kan biasa berdebat. Ya debat itu biasa, uang debat itu hukum alam Mas. Kalau kita ini sudah di materi, itu mesti ono bedone. Misalnya contoh kan nggak mungkin semua orang, misalnya yang bener itu sekolah dokter. Yang orang sekolah psikolog kan gitu kan. Tapi kalau orang yang sekolah bener itu sekolah psikolog. Nah orang dokter ya. Ya yang bener ya yang dokter ya biar milih dokter, yang psikolog ya biar milih psikolog ya, sebenarnya begitu. Jadi bukan dalam artian itu mesti bener. Jadi jangan bilang begini, ikhtiar harus, tawakal harus. Itu dulu situasi. Misalnya gini contoh Mas Fatih ya. Ini tak kasih contoh biar lebih mudah dipahami. Misalnya ini Mas Fatih kan gagah ya, masih gagah, jalan masih bisa, tangan sehat. Terus bilang, gak usah ikhtiar, gak usah kerja, tak dongak-dongak. Itu kira-kira yang ngomong begitu tuh egonya apa ruhan? Ya egonya, nah gitu kan. Aku pengen males-malesan hasilnya kan gitu. Kan hasilnya gitu, cuma berkedok agama kan gitu. Berkedok istilah tawakal, padahal aslinya males, kan gitu. Tetapi ada orang, bahwa dia itu memang nggak bisa apa-apa. Misalnya nyuwun saya ada orang 60 tahun terus stroke misalnya, lalu nggak bisa gerak, nggak bisa ikhtiar. Ya orang seperti itu kan memang dia kan ya wis aku tak tawakal wae kan bener Mas. Iya. Ya kan bener kan. Wae memang reso piye-piye. Situasinya memang begitu. Maka pilihan kita itu tergantung realitasnya. Ya bukan tergantung ini mesti apa, itu mesti bener ya, dilihat situasi yang sedang terjadi. Nah ini sekarang kan ya maaf ya, banyak anak muda itu sinau tasawuf atau sinau spiritualitas. Wah diajari, kamu dengan diam aja kamu itu dapat rezeki misalnya. Itu teori begitu bisa bener loh ya. Dalam tasawuf kan ada istilah tajrid sama kasab. Jadi orang itu dapat rezeki melalui kasab. Kasab itu melalui ikhtiar. Ada dapat rezeki melalui tajrid.
Nah, jadi kalau ada teori yang mengatakan kamu itu tengok-tengok bisa dapat uang, itu benar Mas teori ini. Tetapi teori itu benar kalau yang mempraktekkan orang belum tentu benar. Ya kan belum tentu benar. Contoh, ini teori tentang misalnya hadis. Hadis Rasulullah itu ada begini. Seorang perempuan kalau diajak berhubungan suami istri sama suaminya nggak mau, dilaknat oleh malaikat sampai subuh, kan ada hadis kayak gitu. Iku iso bener. Tetapi yang memakai seorang suami untuk menekan istrinya, untuk mengancam istrinya, jadi salah. Ya, salah, ya. Teorinya tetap benar, hadisnya tetap benar. Tetapi kamu pakai hadis itu demi apa? Kan demi egonya kan. Mau hadis demi, ini contoh lagi ya, tukang bekam ya, kayak kita ini. Ini kita contoh diri kita sendiri aja ya Mas ya. Jadi ini bukan nyindir siapa-siapa. Ini kita ini tukang bekam. Ono hadis kan kalau bekam itu bagus tanggal 17, tanggal 19, 21. Iya. Terus Mas Fatih buat promosi. Bekam itu besok tanggal 17 saatnya bekam. Pertanyaannya itu begini, kan hadisnya tetap bener. Tapi Mas Fatih ngomong ngono ku padune seneng hadis apa padune ben besok payu? Dia mau nyari uang Biar besok pada bekam kan? Iya. Jadi ku aslinya sampean cinta Rasulullah apa cinta diri sendiri gitu loh. Masih diri sendiri. Kan gitu. Jadi sebenarnya sama. Jadi kalau ada teori bahwa rezeki itu ada dua, memang betul ya, ada tajrid, ada kasab. Tapi orang itu mau pakai tajrid, padune itu ya bukan percaya Allah karena malesnya itu. Nah itu kan jadi salah. Teorinya tetap benar. Jadi kalau ada misalnya ada spiritualis atau ahli tasawuf, kamu ikut tengok-tengok wae, santai, pasrah, nanti dapat rezeki. Yo teori itu ada loh. Iya. Atau teori kamu itu ikhtiar yang benar gini-gini ya, ada juga teorinya. Jadi teorinya dua-duanya ada. Cuma kita itu harus memilih yang kira-kira egonya nggak ada di situ gitu. Ya sampai nak iso misalnya, jadi sampai itu kerja itu memang sebenarnya jihadun nafas gitu loh Mas. Iya. Jadi Mas Fatih itu kerja bukan karena menghasilkan. Kalau dalam tasawuf kan kita tidak boleh meyakini bahwa ikhtiar pasti akan menghasilkan kan. Ya. Kalau dalam tasawuf kan ikhtiar itu adalah mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah. Mas Fatih punya kemampuan bekam, terus bekam itu niatnya syukur. Ya Allah, jenengan memberi saya kemampuan membekam, saya membekam. Ini wujud rasa syukur kan gitu. Ya sampean yo kalau misalnya misalnya saya orang tua ngasih anak apa namanya rumah misalnya, lalu dia nggak mau nempati, nggak dimanfaatkan, ya saya jengkel toh ya. Udah dikasih rumah malah nggak mau, malah main ke rumah temennya terus, malah nginep di sana kan ya gitu. Allah memberikan Mas Fatih kemampuan membekam, akupresur, pijat refleksi, atau kemampuan terapeutik sufistik misalnya. Duwe kemampuan ngono tapi males. Ya sing kan niku berarti kan menyia-nyiakan kepotensi yang diberikan Allah. Jadi Mas Fatih bisa apa itu? Jadi ikhtiar itu bukan dalam rangka memastikan hasil. Ikhtiar itu memungkinkan adanya hasil. Betul, memungkinkan adanya hasil tapi nggak memastikan. Maka kalau ikhtiar jangan niat hasilnya, nanti bisa kecewa. Orang berikhtiar niati karena mensyukuri potensi yang diberikan Allah. Nah itulah yang saya maksud jalan cinta. Ya, jadi ini tadi ya. Terus ini lagi memberi contoh luar biasa. Adam yang tercipta dari tanah. Adam itu kan dari tanah, itu Mas. Memperoleh pengetahuan dari Tuhan, ilmunya bersinar sampai ke langit ketujuh. Adam itu tanah loh. Makanya iblis itu jengkel kan. Wah, aku dari api, dia dari tanah. Masa saya disuruh menghormati Adam? Karena iblis menggunakan rupa, menggunakan syariat menggunakan syariat tapi tidak melihat hatinya. Nah itu sehingga lalu itu tadi bahayanya ya perdebatan nggak selesai. Dan saya yakin betul selama kita masih menggunakan kerangka hukum dualitas, perdebatan antara Jabariyah dan Qadariyah nggak akan berhenti. Perdebatan antara ikhtiar dan tawakal nggak akan berhenti. Makanya lalu si kelinci ini kan bilang tadi sama teman-temannya kan, menurut Mas Fatih tadi loh. Para kelinci bilang ya kamu nggak usah anu aja, aku bisa menyelesaikan ini. Maksudnya bisa itu yaitu jalan ilhamnya. Jalannya jalan ilham. Mata buta adalah bagi mereka yang meragukan Tuhan. Nah ini loh. Jadi sakjane ini. Kamu itu menyelesaikan masalah itu kembalikan kepada Allah. Nah kalau sederhananya begini Mas Fatih ya, sederhananya dalam kepraktisan kehidupan sehari-hari ya. Aku tuh harus gimana Ustadz? Ya balik neng
kehendak Allah pada dirimu saat ini. Saat ini kamu bisa apa? Oh, saya bisa nanam, bisa bertani, Ustadz. Ya kamu bertani karena itu kehendak Tuhan yang diturunkan Tuhan kepadamu. Maksudnya itu jangan meragukan Tuhan, itu begitu, Mas. Jadi kita tahu kan Allah kan nggak bilang kita sama pakai bahasa kita kan. Misalnya Fatih, kamu pijat aku presur kan nggak bilang begitu kan? Ya nggak bilang begitu. Fatih, kamu nanti yang bilang ya tetap apa wujud semesta yang bilang sama Mas Fatih, ini Mas Fatih ada WA, ini tolong Mas hari ini saya butuh aku presur sama bekam. Nah itu sebenarnya kalau Mas Fatih menyadari betul itu yang nyuruh kan Allah juga. Nah makanya yang kita lakukan hari ini ya sesuai keadaan kita. Nah iso kuat kerja ya kerja, nek wis ora kuat kerja jangan memaksakan bekerja. Mulane neng Al-Hikam, mungkin ini sangat bagus kalau kita kolaborasi dengan Al-Hikam ya, konsep ini ya. Makanya kalau di Al-Hikam, wong iku dikongkon kasab, dikongkon ikhtiar kok kepengen tajrid, iku gigi mongso istilahnya. Tapi wong tajrid tapi kok kepengen kasab, kepengen ikhtiar, itu orang itu meruntuh derajat kemuliaannya. Loh. Jadi terus pripun? Ya kamu keadaannya gimana? Ya jangan itu tadi ya contohnya ya karena kan banyak ya misalnya di konten-konten YouTube ini diem saja rezeki datang. Itu teorinya betul ya, jangan nyalahin itu, jangan nyalahin, misalnya jangan berdebat lah. Misalnya Mas Fatih masa diem aja bisa dapat rezeki itu ono itu namanya tajrid. Nah tetapi ketika yang melakukan seseorang itu belum tentu benar, Mas. Ya kayak tadi itu hadis yang saya ceritakan tadi ya. Jadi misalnya ono hadis meneh, suami yang dapat ridho seorang istri yang dapat ridho suaminya dia akan masuk surga, kan ada gitu. Iku nek senganggu dalil kayak gitu itu suaminya. Oh, itu kan suaminya jadi sombong kan. Egonya tinggi. Langsung kamu tuh harus apik ambek aku. Nek ora tak ridhoi kamu masuk neraka loh. Iku jane ndekne seneng hadis apa seneng apa untuk dirinya sendiri. Ya diri sendiri jane, Pak. Kemungkinan gitu. Ya kemungkinan kan begitu, ada kemungkinan semacam itu. Jadi sebenarnya teori teks hadis, teks Al-Quran itu kan selalu benar, Mas. Selalu benar. Mulane teori bahwa orang suruh ikhtiar benar. Teori orang suruh tawakal benar. Nah, masa benar kabeh? Ya memang. Karena semuanya itu dari Allah juga. Nah, kita mengetahui ini dari Allah, ya realitas kita, Mas. Misalnya sampean iku duwe apa? Oh, isone ngukir, bisa tukang batu, bisa tukang kayu, kok isone kuwi ya itu memanfaatkan rezeki dari Allah kan. Diwenehi rezeki ilmu nukang. Ya terus nukang. Diwenehi ilmu rezeki terapi, jadi terapis ya golek rezeki lewat nerapi. Itu kan menggunakan nikmat Allah. Itu kan syukur jenenge. Itu jalan cinta. Nah itu. Dia meruntuhkan nama Adam dan keagungan para malaikat. Wong anggere meragukan Tuhan itu meruntuhkan namanya Nabi Adam. Ya, terus gimana Mas? Nah, ya mungkin aku tanya ntar ya. Iya. Ya, masalah terapi nih, Pak. Oh ya. Jadi kan kita ya aku pribadi ya teman-teman mungkin teman-teman terapis kan sering kali mendapat ya terapi orang stroke ya, Pak. Oh ya. Yang tadi kan. Ya kan yang gambarnya kalau stroke kan yang mengikhtiari kita, yang bertawakal orangnya. Kabarnya kan gitu ya. Nah kadang tapi orang stroke ini kan pikirannya aku pengen cepet sembuh gitu terus kan, Pak. Iya. Kan cepet sembuh biar bisa kerja lagi kayak gitu. Itu kan kalau aku mandang itu kan ikhtiarnya tinggi banget tuh. Oh iya. Cuman kan orang seperti itu ya kalau diikhtiari pengen cepet kerja ya susah, pikirannya gitu kan. Iya. Nah, cara untuk mengkomunikasikan lah bahwa Bapak ini butuh tawakal buat biar sembuh gitu. Ya, jadi gini ya Mas Fatih ya. Saya mau memaknai dulu apa yang Mas Fatih bilang. Mas Fatih yang mengikhtiarkan. Tapi sebenarnya begini Mas Fatih. Mas Fatih kan terapi, misalnya orang stroke ya. Kan terapi Mas Fatih. Lalu Mas Fatih merasa ini ikhtiar. Tetapi di dalam ikhtiar itu harus ada tawakal loh. Iya, harus ada. Ya, jadi Mas Fatih itu ya ikhtiar, tetapi juga ada diruhi oleh ketawakalan. Jadi Mas Fatih itu saja ini so ikhtiar ya karena Allah juga kan. Mas Fatih itu misalnya ikhtiar ke rumah orang, bisa jalan ke sana yang menggerakkan kan Allah. Jadi sebenarnya antara ikhtiar dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Ya cuma memang kadang-kadang kita kalau sudah berhadapan dengan seseorang, memang kadang-kadang kita perlu memisahkan
omongannya dipisahkan, tetapi substansinya sama loh ya. Iya, Substansinya sebenarnya sama. Nah, begini Mas Fatih ya. Mas Fatih itu bisa bilang begini, ibadah itu jadi ono loro lah ibadah itu. Ibadah pasif sama ibadah aktif. Mas Fatih sehat, lalu datang ke rumah terapis, ke rumah pasien. Itu Mas Fatih sedang menuju Allah. Mas Fatih sehat, lalu menggunakan kesehatannya untuk ibadah. Kan niat ingsun rapi kan, yang niat Mas Fatih. Berarti Mas Fatih menuju Allah. Tapi orang yang sakit itu nggak pernah minta orang wong niat ingsun sakit, nggak ada. Orang kalau niat ingsun sholat ada, niat ingsun, tapi niat ingsun sakit nggak ada. Seluruh dunia seandainya ditawarkan siapa yang mau sakit hari ini, nggak ada yang ngacung. Berarti sakit itu dari Allah. Nah sehingga lalu para ulama sufi bilang kalau kamu sakit yang datang Allah, kalau kamu sehat kamu yang mendatangi Allah. Loh, jadi makanya kalau kita melihat teks-teks di dalam tasawuf ya, wong itu semua keadaannya itu kesempatan ibadah. Nek wong sehat kayak Mas Fatih ya kesempatannya kerja. Kalau orang pas sakit kesempatannya dia bertawakal. Jadi sebenarnya itu kesempatan bertawakal. Nah tentu begini Mas Fatih, menasihati orang itu tidak semudah itu. Bukan, apalagi misalnya sing gerah itu kiai, umurnya sudah, Mas Fatih umurnya kayak 24, nasihati ngono, disentak sampean. Sampean disentak kan? Iya, Ceh nom. Wah, aku kiai. Mungkin dia nggak bilang begitu, tapi hatinya ngono loh. Nah itulah pentingnya sebenarnya teknik-teknik memberi nasihat itu ada tekniknya. Ya tentu tidak ranahnya di sini untuk kita cerita itu. Ya tentu ada tekniknya. Tetapi itu tadi substansinya itu yang kita sampaikan itu begini. Jadi wong ibadah itu ono loro. Ibadah aktif itu artinya contohnya ya kita sehat terus sholat. Berarti kan usolli fardhu subhi. Mula niat sholat. Atau nawaitul wudu'a, kalau niat wudu kan gitu. Itu kan kita yang mendatangi Allah. Iya. Tapi orang sakit itu didatangi Allah. Makanya ada sebagian ulama sebagai motivasi bagi mereka yang sakit. Ngibadahi wong loro iku luwih mulya daripada ngibadahi wong sehat. Lho tenan. Jadi sabare wong loro iku luwih apik tinimbang ikhtiare wong sehat. Nah, tentu ini kan bisa disampaikan dan misalnya Mas Fatih ya, teknik paling sederhana menurut saya bagaimana cara memasukkan nasihat itu melalui terapinya ya? Misalnya Mas Fatih waktu memijat kan relaksasi dia. Orang kalau rileks nggak gampang marah Mas. Orang marah itu kan karena tegang duluan ya. Dia tegang misalnya datang ke klinik gitu ya, udah tegang gini-gini, di sini tiba-tiba nggak ada yang nerapi gitu misalnya. Dia sudah tegang, dia marah karena memang sudah tegang. Tapi kalau orang bahagia hatinya rileks, ya dinasihati gampang. Nggih mbun mboten napa-napa gitu. Tapi nek atine wis tegang ya memang peristiwa itu hanya meningkatkan ketegangannya aja. Jadi sebenarnya di situ. Nah, sehingga sebenarnya mengapa kita di sini di tasawuf Indonesia itu mengajarkan teknik-teknik kayak pijet tertentu ya, akupresur, refleksi itu sebenarnya kan salah satu media untuk memasukkan nasihat. Karena wong dinasihati sambil dipijeti. Wah, jenengan sakit sampun dangu Pak. Nggih. Wah, berarti jenengan sabarim pun kathah lho. Ngono carane. Jadi jangan sing sabar nggih Pak. Itu sampean ngongkon. Tapi kan sampean nyindir asline. Wah, alhamdulillah jenengan berarti sabarim pun kuatah Pak. Mugrah pun 2 tahun. Jenengan sakit sudah 2 tahun Pak. Berarti jenengan pahalanya banyak. Lho sambil dipijeti tapi kon dekne kan marem atine. Yo kok atine iku ngene. Wah iya aku urung sabar ngono dekne. Loh itu loh. Iya. Maka itu teknik paling sederhana Mas. Teknik yang sederhana. Ya kecuali kalau saya nih ya, kalau yang sakit lebih muda dari saya nasihati itu kan rodok pantes. Karena saya kan dianggap orang tua gitu. Tapi nek saya nasihati Mbak Yu saya sering dimarahin kalau nasihati Mbak Yu. Ya lo ngerti opo? Kan ya. Itu dan itu kita harus Mas Wati nek kalau digitukan gak usah sakit hati loh. Itu alamiah Mas. Jadi alamiah orang dinasihati marah itu alamiah sampai ora usah loro hati. Nah, itu biasa berarti memang caraku keliru ya. Jadi begitu Mas Wati, itu teknik-teknik yang barangkali bermanfaat bagi para terapis ini loh. Sing gayane jadi terapis. Ya saya kira gitu ya. Ya mungkin episode kali ini gitu ya Pak. Ya. Nah, teman-teman tadi ya bahwa
ikhtiar atau tawakal itu nggak ada yang bisa didahulukan salah satunya ya, Pak? Nggak bisa. Ya kita harus mencari apa namanya ilham dulu. Nah, nanti ketemu titik temunya. Jadi titik temunya bukan di ruang waktu, tetapi di luar hukum dualitas. Salah satunya ketika kita mendapatkan keheningan tadi. Dan yang tadinya. Dan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.